Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan ngobrol seputar bagaimana negeri ini, bagaimana pemerintah bisa membantu kelompok yang papa, kelompok yang kecil untuk bisa lolos dari penderitaan mereka. Dan telah hadir bersama dengan saya Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Bapak Arief Mulyadi. Lembaga beliau ini yang bertugas bagaimana caranya supaya orang-orang yang di kelompok prasejahtera bisa menikmati hasil pembangunan ini. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Arief, terima kasih telah hadir bersama dengan saya dalam kesempatan ngobrol-ngobrol kali ini Pak. Pak, Bapak ini kan memimpin satu lembaga yang tugasnya adalah mendampingi, membiayai, dan mengarahkan kelompok-kelompok yang periferial lah, kelompok pinggiran ini Pak Arief. Pak, ada cerita nggak Pak? Apa yang Bapak kesulitan atau krusial, apa yang Bapak hadapi dan kru ketika harus mendampingi mereka Pak? Ya, makasih Pak Feby. Salam sehat buat semua Tribuners. Dan saya agak susah kalau ditanya seperti itu. Karena kalau bahasanya teman-teman di kami, istilah kami insan PNM, tingkat kesulitannya di PNM itu sempurna. Jadi saking sempurnanya, ya harus dihadapi. Bulat itu, harus dijalanin, harus dilakukan. Justru di tengah kesulitan itu, kami banyak merasakan kenikmatan-kenikmatan. Ya, gimana itu Pak? Kami insan PNM bisa mengaktualisasikan bagaimana kami bisa berperan buat orang lain. Bagaimana kami bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, tentunya dengan apalagi kemarin ya yang baru terasa, kita baru 3 tahun ini pandemi kan. Ya, betul. Di tengah itu adalah bagaimana kami bisa memberi manfaat buat saudara-saudara kita yang tidak lebih beruntung dari kami di dalam situasi pandemi. Tadi Pak Feby udah nyinggung tentang kelompok-kelompok. Kami punya 732.000 kelompok nasabah yang saat ini menjadi nasabah aktif, mendapatkan pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan kami. Itu tersebar di lebih dari 6.500 kecamatan dan hampir seluruh kabupaten kota. Jadi ya ada sekitar 500-an kabupaten kota di 35 provinsi di Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah tadi Pak Feby bilang, orang-orang yang pinggiran yang buat makan pun masih harus berhitung, masih berhitung. Apalagi untuk sekolah anak, untuk rekreasi dan lain-lain. Sekolah anak pemerintah sudah beri mereka gratis sekolah. Biaya sekolah ada BOS, ada kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Tapi kalau si ibu atau si orang tua nggak bisa belikan sepatu, anaknya nggak mau berangkat sekolah. Kalau si ibu tidak bisa membelikan seragam yang layak buat anaknya, anaknya nggak mau sekolah. Gimana mau mereka membelikan itu kalau urusan makan aja belum selesai, ditambah pandemi. Itu ya Pak, kondisinya yang harus dihadapi. Dihadapi. Kemarin di kondisi pandemi, ya lazim lah ya di masyarakat kita sumber pendapatan keluarga adalah para orang lakinya lah ya, ayahnya. Tapi pandemi, si ayah ini walaupun dia tidak bekerja di sektor formal, pasti dalam ekosistem supporting sektor formal, atau event di sektor formal pun pasti kan berhenti semua, nggak ada sumber pendapatan buat mereka. Itu untuk level yang rentan sejahtera tapi paling bawah lah. Akhirnya turun ke bawah, nggak bisa memenuhi basic need mereka gitu. Nah, ini balik lagi ke ciri khas masyarakat kita juga. Kalau zaman sekarang udah beda lah ya. Tapi zaman saya, zamannya Pak Feby mungkin
nggak ada tuh anak lahir brojol cita-citanya jadi pengusaha kan nggak ada. Iya, 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 iya. Iya, iya. Orang tuanya Iya. pun pasti sama. Iya. Kamu besok sekolah yang pinter, sarjana, kerja di Iya, bank, iya. kerja jadi PNS Iya. gitu. Tapi ya sehingga menghasilkan para pengusaha kita waktu itu zaman sebelum ini adalah para pelaku usaha subsisten Iya, iya, iya. yang dia nggak bisa kerja di sektor formal, nggak bisa masuk di pekerjaan-pekerjaan yang dia cita-citakan dan diharapkan, tapi dia sudah harus memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya usaha. Kejadian tahun berapa kemarin tuh? 98 ada tenda semanggi gitu. Ya. Karyawan sektor formal, terutama perbankan, saya soalnya ex-bank juga di perbankan, di PHK, dirumahkan, jadi usaha. Ya, Itu betul, sebetulnya bagian dari usaha subsisten. Iya, 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 iya. Itu ya, Pak ya. Nah, ciri khas itu yang juga kami manfaatkan Untuk itu ya. untuk mendorong bagaimana sementara mereka melakukan aktivitas usaha ini sebagai sebuah kegiatan subsisten. Ya. Tapi perlahan kami dorong, Bu, enak kan usaha? Iya, iya. Tumbuhin, kembangin. Enggak masih ada pemeo. Nanti kalau usaha saya maju, Ya. buat yang muslim, nanti saya nggak bisa rawatib 5 kali ke masjid. Waktu saya habis. Ya. Buat yang non muslim misalnya Nasrani, saya nggak bisa ibadah Sabtu, ibadah Minggu dan sebagainya. Pasti munculnya itu. Pertama ya? kali kami hadapin. Nah, kami dorong bahwa kalau itu dikelola, ibu bapak bisa tetap ibadah sebagaimana adanya. Malah plus bisa memberi manfaat sekeliling Ya, kalau ya, saya, ya. Bapak. Rupanya itu jadi kunci kemudahan kami juga melakukan penetrasi, menumbuhkan jumlah nasabah kami saat ini. Oke. Gitu, Pak. Pak Arif, bisa diceritakan nggak bagaimana progres selama ini yang dilakukan oleh PNM? Yang saya dengar PNM ini progresnya luar biasa. Iya, Dari lahirnya sampai sekarang, kalau nggak salah ini sudah punya 13,6 juta nasabah. Per hari ini 13,9. Oh, malah tambah lagi 13,9. Ini bukan satu pekerjaan kaleng-kaleng lah menurut saya, Pak. Pak Arif bisa cerita nggak ini prosesnya gimana ini, Pak? Bisa kayak begitu ini, Pak? Terus terang saya agak susah ceritanya nih, Pak Febi. Karena ya ini kan bukan hasil kerja saya. Betul, Seorang Arif Mulyadi. Iya. Saat ini kami punya keluarga besar PNM, karyawan punya 67.000 karyawan. Di seluruh Republik Indonesia. Di 35 provinsi. 67.000. Nah, ini menarik mungkin Pak Febi. Ada 59.800 karyawan. Itu usianya di bawah 25 tahun. Ya. Yang di 59.800 itu 29.000 lebih usia di bawah 20 tahun. Gila ya, Pak ya. Terus 30.000 lebih untuk sampai ke 59.800 itu usia antara 21 sampai 25 tahun. Jadi anak-anak muda semua dong nih. Saya jadi bapak. Iya. Jadi nggak ada dirut di PNM. Jadi adanya bapaknya anak-anak. 60.000. Ah, satu nilai lebih. Ini Gen Z. Iya. Di bawah 25. Nilai lebih buat mereka. Ya aktualisasi diri, bagaimana mereka bisa mengaktualkan purpose mereka itu lebih tinggi dari generasi gitu ya, Pak ya? Jadi ini salah satu kunci suksesnya PNM itu karena anak-anak muda ini. Saya prediksi itu. Saya prediksi itu. Kami banyak didukung oleh Gen Z ini. Nah, satu lagi 59.000 itu, 59.800 itu mungkin 98% memang kami ambil dari keluarga yang ekonominya tidak terlalu baik. Tidak beruntung lah, Pak ya. Kurang beruntung. Ya. Kami ambil dari banyakan putri malah. Putra-putri lokal. Iya. Lokal. Kami ambil lulusan SMA. Bahkan kadang-kadang lulusan SMA yang akreditasinya cukup terdengar. Cukup terdengar. Kenapa? Ini jadi strategi kami juga. Kenapa? Karena yang mereka layani adalah para ibu prasejahtera, para ibu yang pendidikannya yang masih belum bisa baca tulis banyak juga.
para ibu yang rumahnya sederhana. Ya. Kami nggak mau mengambil resiko para karyawan kami yang harus mendampingi setiap minggu. Minimal nasabah kami itu setiap minggu bertemu. Ya, Para AO, istilah kami, account officer ini. Ada like komunikasi, like gestur, Ya. like strata aja bisa jadi masalah itu. Jadi potensial mengurangi efektivitas program dan sebagainya. Nah, tapi ada timbal baliknya. Ini teman-teman yang kami angkat jadi AO ini karena dari keluarga prasejahtera, SMA, lulus dari SMA yang biasa-biasa saja. Iya. Mimpi aja mereka mungkin nggak berani untuk masuk, untuk mikir kuliah di negeri, kerja di sektor formal nggak berani. Dengan ijazah mereka bisa jadi tertolak. Ada pride yang terus muncul. Gitu ya Pak ya. Jadi bagian dari kami BUMN, sekarang lagi bagian dari Holding Ultramikro BRI, punya pride. Kami tinggal tanamkan purpose ke mereka. Purpose pertama, kalian sudah jadi bagian dari keluarga PNM, kalian harus balas budi ke orang tua. Gitu ya. Jadi itu memicu semangat mereka gitu semangat ya? mereka, balas budi. Karena yang masih punya adik, yang punya kakak difabel yang nggak bisa mandiri, itu kan masih jadi beban orang tua kalian. Kurangi beban orang tua kalian. Wow, mereka jaga. Iya betul ya Pak. Marwah mereka sebagai insan, sebagai karyawan PNM. Satu. Kedua, jadikan PNM rumah untuk meningkatkan kapasitas kalian. Satu, belajar kerja di sektor formal di PNM sendiri. Kami dorong untuk kuliah. Gitu ya Pak ya. Negeri, tapi negeri yang bisa dilakukan dari manapun saat ini. Universitas terbuka. Ya. Alhamdulillah ada 7 ribuan mungkin yang sedang kuliah sekarang. Di universitas terbuka ya. Dari AO itu. 2. Ketiga, purpose ketiga, saatnya kalian membantu, ada yang saudara, ada yang orang lain, para ibu yang nasibnya seperti orang tua kalian. Ya. Didampingi supaya bisa tumbuh, supaya si para ibu itu bisa melahirkan anak-anak yang lebih baik dari itu. Dan rasanya nggak salah kalau saya setiap hari ngucap terima kasih ke teman-teman yang di lapangan ini. Pak Arif, konon ini saya dengar bahwa justru ketika kita mengalami pandemi COVID-19, jumlah nasabahnya PNM ini naik Pak. Betul nggak Pak? Satu, ini tuntutan buat kami. Di saat pandemi, sektor formal tutup, pariwisata tutup, orang bingung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami harus turun lebih tinggi, lebih agresif gitu ya. Dan kebetulan pemimpin nasional kita, presiden kita cukup intens untuk itu. Saya mungkin paling tidak minimal 2 minggu sekali telepon. Gitu ya Pak ya. Gitu. Nah, salah satu bentuk dukungan beliau adalah menggulirkan itu bantuan produktif untuk usaha mikro, bantuan presiden untuk usaha mikro BPUM. Itu lebih dari 4 juta nasabah kami dapat 2,4 juta. Pak, kalau Bapak sering-sering dihubungi begitu apa nggak tertekan ini Pak? Ini kan gak main-main kan ini. Tiap kali dihubung. Kalau itu pastilah tapi secara entitas ini jadi kebanggaan juga buat teman-teman. Gitu kan nggak mungkin semua dipanggil Pak Presiden. Jadi saya wakilnya, bukan karena Arifnya dipanggil, tapi karena PNM-nya. Ada teman-teman ya Pak. Wakili mereka. Dan kelihatan sekali beliau sangat concern gitu. Makanya kan sering dalam selain komunikasi dengan kami, nengok nasabah juga sering. Ada puluhan kali. Selain ini dengan kami, beliau sering menyampaikan perihal kami. Sampai di G20 saat serah terima presidensi dari Italia ke Indonesia. Betul. Speech di side event beliau tentang mekar.
Ya, oh tentang ya. PNM. Jadi membanggakan betul ya, Pak ya. Membanggakan betul. Nah, itu mendorong teman-teman juga. Dan terakhir kemarin Desember saya terakhir diskusi dengan beliau, Ya. menyampaikan harapan beliau PNM harus terus Ya. tumbuh, berkualitas dan memperluas. Ini sesuai juga dengan arahan beliau untuk holding ultra mikro, memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan Ya. agar masyarakat bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya. Saya agak nyimak dikit nih, Pak Ya. Feb. Yang cukup menggembirakan kami, kalau per hari ini ada 13,9 Ya. juta nasabah kami yang umumnya adalah ibu. Ya. Paling tidak kalau mereka punya satu anak, ada 13,9 juta anak yang sedang belajar kehidupan tentang bagaimana berusaha. Oh gitu ya, Pak. Jadi statement saya tadi di awal yang orang generasi kita dulu nggak ada yang brojol lahir cita-cita jadi pengusaha, Ya. bisa akan muncul. Ya. Dan itu kalau sekarang umur 5, 6, 7 tahun, 2045 inilah pelaku usaha andal. Entrepreneurship-nya udah muncul sejak sekarang ya, Pak Arif ya. Ranking 4 dunia kayaknya bisa juga, Oke juga, bagian ya. dari sumbangan Ya, di ya. saat ini, hari ini. Pak Arif, bisa diceritakan Pak, ketika pandemi terjadi, untuk survive nih, PNM dan para nasabahnya, apa Pak yang dilakukan oleh teman-teman? Tadi salah satunya ya bentuk kepedulian dan dukungan dari pemerintah tadi muncul BPUM. Ya. Kemudian selama 1 tahun kita juga ada program subsidi bunga Oh gitu dari ya. nasabah dari pemerintah. Oh untuk- jadi mereka ada ya, dukungan, ya ada dukungan ya, ada dukungan. skema untuk Ada membantu skema ya. yang membantu. Jadi ini tidak lepas juga dari dukungan yang cukup besar. Iya. Selain kepada nasabah sektor lain yang kecil, yang mikro, kecil dan menengah kan ada dukungan Ya, dari betul. pemerintah. Tapi yang kami rasakan karena kami melayani yang ultra mikro itu satu, dukungan pemerintah. Kedua, justru pertumbuhan kami tinggi di selama pandemi ini dalam 3 tahun ini tadi karena banyak muncul kegiatan-kegiatan usaha subsisten yang suaminya berhenti. Betul. Ibunya yang mulai aktif. Nah, untuk teman-teman di lapangan, Pak, ketika masa pandemi kan mereka nggak bisa lagi untuk bertemu secara langsung, padahal kan kunci suksesnya kan ngariung kan, Pak. Ada Kalau bahasa beberapa kita mekanisme kan, sih, ya. ada beberapa mekanisme. Jadi satu kelompok itu yang saya tadi sampaikan 732.000 kelompok itu membernya atau anggotanya antara 10 sampai 30 nasabah. Ya. Kalau lebih dari kalau sampai 10 nasabah, biasanya kami buat 2 sub kelompok. Oh gitu, dibagi Jadi lagi 5. ya. Kalau lebih dari 10 sampai 20 kita buat 3 sub kelompok. Sampai 30 ada 4 sub kelompok. Nah, ini jadi kayak MLM nih Pak Feb. Oh gitu ya. Teman-teman AO berhubungan dengan ketua kelompok, dengan ketua-ketua sub-sub kelompok. Jadi semua pesan kami, semua arahan kami bisa hanya melalui itu. Karena kebanyakan belum punya handphone juga. Kalau kita masuk digitalisasi. Ya nggak mungkin Pak ya, untuk makan saja mikir-mikir malah beli pulsa sama handphone. Malah kami pertanyakan, nanti kami kasih pembiayaan buat beli handphone. Bukan buat makan. Itu tadi mekanisme itu. Tapi alhamdulillah sejak sebetulnya PPKM dikendurkan kan kita juga udah bisa langsung. Ya, Pak Arif, kan tadi disebutkan bahwa dalam masa pandemi ini tentu berbagai skema sudah dilakukan. Kalau boleh saya tanya, Pak, selama masa pandemi PNM melakukan pemutusan hubungan kerja nggak, Pak? Untuk tetap bisa survive ya? 2020 sampai di tengah-tengah turbulence-nya pandemi, kami nambah sekitar 14.000 karyawan. Justru nambah ya, Pak? Nambah. Nah itu apa Pak ceritanya kok bisa nambah? Yang didampingin nambah kan yang. Oh iya betul. Iya. Nasabahnya harus nambah, yang didampingin harus nambah. Iya. Jadi waktu itu malah justru nambah begitu ya. Nambah. Ya. Dan saya memang jadi kesepakatan internal kami gitu loh. Kalau udah jadi keluarga PNM, kalau nggak nakal harus ikut tumbuh sama-sama. Iya. Tumbuh kesejahteraannya, tumbuh kapasitasnya. Pak,
Tentu karena ini melibatkan satu perputaran uang yang demikian besar, Pak. Ya. Kalau boleh disebutkan pada hingga Desember 2022 yang lalu, Pak, itu muternya berapa, Pak? Duitnya total yang diurus atau Kami di-manage oleh salurkan 66 triliun. 66 triliun ya, Pak ya? Ya 66 lah, total Ya. 66 triliun. Outstandingnya 43 triliun. 43 triliun. Pak, kalau boleh diceritakan, Pak, dalam masa yang ini belum masa yang bagus lah, Pak ya. Ini masa sulit ini. Apalagi di tahun 2023 ini sesuatu yang penuh ketidakpastian. Kalau boleh diceritakan NPL-nya gimana, Pak? Non performance loan-nya, Pak. Gross untuk yang mekar tadi, Ya. gross kemarin di Desember, kalau sekarang Januari mungkin tutup sekitar 0,14%. 0,14%. ya. Pak, bisa cerita dong bagaimana teman-teman PNM bisa mengelola sehingga NPL-nya itu kecil banget, Pak. Gimana, Pak? Ini kunci suksesnya apa? Bisa cerita, Tadi Pak? jadi kuncinya Gimana, Pak? memang kami desain dari awal ini mitigasi resikonya tuh built-in dengan program pemberdayaan yang kami memang harus lakukan. Kami bentuk kelompok. Ini pembiayaannya pembiayaan individual. Betul. Tapi dibentuk kelompok-kelompok tadi ini sebagai salah satu social engineering yang kami lakukan, bahwa mereka ada keterkaitan antar anggota kelompok Saling ingatkan, saling bantu gitu ya, Pak ya? saling bantu, saling Ya, ingatkan. gitu. Nah, salah satu desainnya adalah kita siapkan skim tanggung renteng. Oh, gitu. Jadi kalau ada temannya yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kami, yang lain harus ikut bantu, ikut menggendong lah. Ya. Ya tapi sih sekedar info, nggak sampai terus-terusan lah, ada titik yang kami take over itu. Nah, dengan mereka tanggung renteng minimal mereka kan akan menjaga si temennya tidak menjadi beban mereka. Ya. Jadi selalu mengingatkan atau saling bantu. Kenapa sih kok minggu ini nggak bisa menuhin? Nggak ada yang beli, lagi turun, habis sekolahnya libur. Ya di sini titip ke saya bantu jualin. Dari awal kita secara by design mendorong mereka untuk bersinergi, berkolaborasi dalam usaha. Ya. Pak Feby kebayang nggak kalau nanti 732.000 kelompok yang hari ini ada menjadi jejaring usaha buat mereka? Ya. Siap. Supply demand kita kawinkan. Di sini punya produk apa, di sini butuh apa, bisa kami kawinkan. Ya. Belum lagi tadi jadi reseller. Ya. Ini produknya bagus, di sini demandnya baik, dititipin kok yang jauh, misalnya dari NTT dijualin di Sragen, apa di mana, di Ngawi, bukan nggak mungkin. Pak Arif bisa cerita nggak di antara 13,9 juta nasabah ini, Pak, yang paling jos itu siapa, Pak? Apanya? Wilayahnya, Pak. Jadi yang paling progresif. Saya nggak adil nih. Karena semua kelihatannya effortnya sama. Gitu ya, Pak, kalau dari jumlah, yang pertumbuhannya cukup ini kayaknya relevan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya. Itu Jawa Barat, Jawa Timur. Ya. Karena memang jumlah penduduknya besar banget. Tapi yang di luar itu, NTT yang jumlah penduduknya sedikit, sampai sekarang cukup besar juga. Gitu ya, Pak ya. Karena mungkin itu tadi barrier mereka masuk ke sektor keuangan formal, baik karena sosiokultur atau karena infrastruktur, itu bisa kami lampaui. Karena kan kami langsung masuk ke bawah tadi. Pak, kalau provinsi semacam kota besar ini, kayak DKI Jakarta gini, apakah PMM juga ada? Tapi penetrasinya tinggi, Pak, nggak? Untuk kayak kawasan urban metropolitan ini? Dalam ya kami nggak boleh membedakan ya, semua yang butuh harus kami layani, apalagi kami bagian dari BUMN juga kan. Tuh. Tapi kami juga harus punya prioritas kan. Kalau yang di kota kan aksesnya banyak. Nah, beberapa daerah padat, supaya karena bargaining position mereka lebih rendah, supaya terhindar dari rentenir, terhindar dari pinjol yang ilegal, kami masuk. Contoh kayak di Penjaringan,
di Tambora. Itu Tambora tuh kelurahan Ya, ya, terpadat ya, di ya. dunia kalau nggak salah Ya. ya. Iya, Pak, betul. Tambora itu kami banyak. Terkenal Di Pak Tambora. Tambora tuh ada 6 ribuan Jadi kawasan-kawasan seperti Tambora itulah padat. penetrasinya tinggi, Pak, ya? Kalau yang apa ya Bardertown yang dekat-dekat komplek ini ya aksesnya kan lebih banyak mereka. Ya, ya. Kalau Kecamatan Menteng jelas nggak ada. Dan- Pak. ada juga. Oh, ada juga ya? Di dalam-dalam. Oh, di Menteng dalam-dalam. atas, Iya, iya, iya. Ini ada. Ya, Di malah itu piloting kami ini di Ya. Muara Cilincing tuh saya lupa kecamatannya apa. Kalibaru. Itu banyak nasabah kami. Ya, yang 30-40 tahun saudara-saudara kita tinggal di atas air itu. ya, Dan kontrak bayar lagi Ya. coba. Ya, ya. Itu banyak. Banyak, Ya ya. alhamdulillah mungkin kasat mata kami nggak bisa sampaikan ini udah tumbuh ekonomi, tapi tadi hal-hal yang substansial yang basic needs terpenuhi. ya. Ya terutama yang di rural. Hmm. Masih banyak kan keluarga-keluarga yang cuman bisa makan telur seminggu sekali. Ya. Makan daging 2 minggu sekali. Ada yang cuman kalau Idul Adha dapat kurban. Sekarang paling tidak bisa mereka penuhi Ya. dengan adanya pendapatan tambahan dari hasil usaha yang bisa mereka lakukan karena ada pembiayaan yang kami berikan. Oke, Pak Arif, dalam 1 atau 2 tahun yang lalu itu muncul namanya holding Ultramikro. Ya, Ya. baru setahun. Setahun, Pak, ya. Itu kira-kira manfaatnya apa sih, Pak, buat PNM dan nasabah PNM terkait dengan munculnya holding Ultramikro ini, Pak? Buat PNM Hmm. yang tadinya ini kan tadi saya sudah sampaikan ya stakeholders terutama shareholder ultimate kami Pak Presiden sangat intens. PNM sekian juta, PNM sekian juta. Kemarin terakhir 19 Desember beliau sampaikan di acara peluncuran kur klasterisasi. Ya. PNM lebih dari 20 juta Ya. di tahun 2020, tahun depan loh Pak Feb. Itu bukan target biasa, Pak, itu, Pak. Kalau bahasa saya sama teman-teman di internal, ini kalau kita sendiri kayaknya berat, susah. Impossible gitu ya. Hampir tidak mungkin. Gitu ya? Ya. Nah, saat ini kami bertiga. Ada Oh. holding kami BRI yang besar yang sudah punya infrastruktur lengkap, punya jejaring juga, punya dana juga. Iya. Terus punya pengalaman Oh, itu ya, 100 tahun ini BRI 128 tahun. Kakak kami sama Pegadaian 121 tahun. Nah, Jadi kalau nambah teman jadi peluang makin untuk pede. gitu ya. Jadi Jangan-jangan yang tadinya kerja cuman 8 bisa jadi 10 speed kami. Itu satu. Ya. Kedua, ini memang bagian desain dari pemerintah gitu. Inklusi keuangan kita kan masih jauh. Ya. Sementara yang kami layanin adalah orang-orang yang belum banyak mayoritas belum mengenal keuangan formal. Ya. Sekarang holding itu September 2021 Pak Februari baru berapa? 16 bulan lah ya per bulan ini. Ada lebih dari 7 juta nasabah PNM Mekar yang membuka rekening bank. Oh gitu. BRI Simpedes. Itu udah mendukung inklusi keuangan pertama. Kedua, ada peningkatan layanan kami. Itu artinya sebenarnya dia adalah nasabah bank untuk pertama kalinya. Iya. Oh gitu ya. Betul. Karena pertama kali kita bukakan rekening gitu. Ya. Ada hampir 7 juta di Desember tuh di September malah udah 6,9 juta. Saya belum lihat di posisi hari ini. Pak Arif, gitu-gitu itu kalau orang pertama kali jadi nasabah bank menurut kacamata atau memang apa nggak shock, Pak? Belum useful memang. Oh, gitu Belum ya. useful. Tapi paling tidak mereka Ya. sudah mengenal. Pada saatnya mereka harus menggunakan layanan perbankan. Tadi kalau cita-cita kami membuat jejaring usaha nasabah PNM seluruh Indonesia, Ya. itu kan masa mau dia bawa tenteng-tenteng pakai kantong plastik lagi. Iya. Mereka sudah mengenal satu. Dan kita dorong mungkin
layanan BRI kantor lainnya jauh. Hmm. Ketua kelompoknya nasabah Mekar ini kita dorong menjadi agen briling. Oh Agen ya bank. ya ya. Jadi ya. terbangun ekosistem dan layanan baru itu gitu. Ya. Gitu. Satu lagi buat Ya. nasabah dalam pemberdayaan yang sebelumnya kami sendiri membangun jejaring antar nasabah, Ya. usaha antar nasabah. Sekarang bisa kami kawinkan dengan nasabah BRI yang Gitu ya, lebih Pak? besar di situ. Iya iya. Ya. Bisa kami kawinkan dengan nasabah Pegadaian. Akan ada sinergi usaha yang lebih besar dan ya harapan kami mengakselerasi pertumbuhan dan peningkatan usaha mereka. Jadi itu ya simbiosisnya ya Pak ya. Semua nilai tambah selain buat PNM sebagai perusahaan dari holding ultramikro ini karena misinya dari pemerintah harus kami deliver sebesar-besarnya buat masyarakat dalam hal Ya, ini ya. nasabah kami bertiga. Ya. Pak Arif ini kan mengabdi di PNM sejak PNM ini lahir gitu kira-kira. Pak. Iya betul. Panjang ya, pengabdian panjang. Boleh cerita dong Pak, sepanjang Jadi- pengabdian panjang ini apa yang paling Bapak rasakan ya? Jadi saya ini kalau istilah saya ke teman-teman di Ya. keluarga besar PNM, saya ini AO dari tahun 99 Ya. dari PNM lahir, Ya. account officer, Iya. sampai sekarang saya AO. CEO hanya acting aja. Jadi AU tetap ya Pak. AO. Iya. Apa yang tadi pertanyaan Pak Feby buat saya Ya. pribadi ya? Saya lahir, saya besar, saya belajar, dan saya bisa jadi CEO di PNM. Itu sesuatu buat saya. Di luar itu adalah ya tadi ini purpose saya sama purpose teman-teman 67.000 insan PNM. Kami sudah bisa jadi manusia kalau kami bisa memberi manfaat buat yang lain. Sekarang event saya hanya mewakili teman-teman, saya bisa bilang saya bisa ya minimal bisa memberi manfaat 13,9 9 juta orang ya. nasabah, Ya, 67.000 keluarga karyawan. ya betul. Dan nasabah ini tentu kan juga punya keluarga kan? Saya masuk PNM belum kenal siapa-siapa, Ya. belum tahu apa-apa, tapi setelah saya di PNM hampir 24 tahun ini, ya alhamdulillah, walaupun belum banget, tapi sudah nambah pengetahuan saya, relation saya dengan berbagai pihak, berbagai segmen. Pak Arif, Gitu, Pak. sebagus-bagusnya orang, sesempurna apapun orang, pasti ada cacatnya. Pak. Betul ya, Pak ya? Pasti dikritik orang, dicaci maki orang biasa. Bukan hanya manusia, nabi pun seperti itu, Pak. Pernah nggak Pak, Bapak mengalami shock ketika sudah kerja mati-matian tapi masih dicaci maki orang gitu, Pak? Saya kalau teman-teman Ya. saya pakai istilahnya teman-teman, capek sama Pak Arif mah terlalu detail, terlalu perfect. Atau kedua, kalau ada lagi yang bilang kelewat baik, kurang tegas. Karena tadi mungkin ya karena kayak saya kelamaan di PNM ya. Ya. Kalau saya bicara di lingkungan kecil saya lah di PNM ya. Ada barrier psikologis kan, saya udah kenal lama sama mereka, mau galak-galak, mau marahin juga dan gue kan tahu lu kayak gitu. Mungkin itu buat seorang leader, apalagi saya sekarang diamanahi sebagai direktur utama di PNM yang punya 67.000, punya coverage 6.600 kecamatan, itu saya anggap kekurangan. Iya. Yang saya harapkan tidak diikuti oleh pengganti saya dan kader saya nanti. Gitu, Pak Arif, bagaimanapun Bapak mendalami keuangan, pembiayaan dan bertahun-tahun. Kalau boleh saya tanya Pak, Bapak memprediksikan tahun 2023 itu perekonomian kita, terutama negeri ini, kondisinya gimana Pak? Bapak kan bagaimanapun kan bergelut dengan dunia ekonomi, ya kan, bertengkus lumus dengan pembiayaan. Apa namanya prediksi Bapak atau pandangan Bapak mengenai kondisi? Nggak usah jauh-jauh. Ya. Jadi berangkat. Ini pendapat pribadi, bukan pendapat officially PNM dan sebagai pendapat pribadi. Nggak usah jauh-jauh. Berkaca 3 tahun belakang kita dilanda pandemi, terus di tengah-tengah pandemi tambah gangguan dari geopolitik.
Alhamdulillah kita masih survive dan Survive tumbuh. oke ya, Mas. So far oke ya. So far oke. Masyarakat ya mungkin nggak semua, Ya. ada juga yang tertinggal. Tapi secara mayoritas kan makan apa masih. Oke. Menurut saya sih optimis. Jadi optimis 2003 bahwa kita masih bisa tetap- melampaui masih tetap apapun melampaui. yang terjadi di Bisa melampaui apa gangguan tadi Ya. global, Ya. gangguan badai global Hmm. seperti 98, bahkan ada pertumbuhan. ya ya. Minimal kalaupun tidak pertumbuhan, ada basis, ada fundamen yang bisa dibangun oleh bangsa masyarakat kita untuk lebih tumbuh lagi 2024. Kalau kita pesimis terus, ini 2023 global. Ya. 2024 wah ini anget politik, Politik nggak anget. selesai. Nggak selesai. Gitu Pak Febi. Siap. Pak Arif, ini di penghujung ngobrol kita, saya berharap Pak Arif bisa menyampaikan closing statement untuk 13,9 juta nasabah Oh, gitu PNN. ya. Pesan lah, semacam pesan Ya, ya, atau ya, ya ya. closing statement buat mereka nih. Ya. Ini kan anak-anak Bapak juga kan? Betul. Iya. Jadi pertama saya ke anak-anak saya dulu nih, Ya. para AO. Ya. Tetap semangat. Jadi tetap pegang apa yang sering kita bicarakan, bukan ajarannya si Arif loh ya, tapi ini kesepakatan kita bahwa kalian pertama harus membalas budi orang tua kalian, karena kalian nggak bisa jadi sekarang kalau tidak atas jasa dan lelahnya para orang tua. Kedua, kembangkan kapasitas kalian, manfaatkan keberadaan kalian di PNM sebagai media, sebagai wadah untuk belajar dan untuk pengembangan diri. Dan saya selalu bilang kan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Buktinya Arif Mulyadi dari AO jadi CEO. Nah, Dari mereka AO juga punya jadi CEO. kesempatan. Tarik Mereka ya. punya kesempatan. Iya, iya, iya. Yang ketiga, mari kita sama-sama aktualisasikan jati diri kita, cita-cita kita sebagai insan untuk memberi manfaat seluas-luasnya buat orang lain, terutama kepada para nasabah. Dan semua itu bisa jalan kalau kita tetap solid sebagai sebuah keluarga besar permodalan nasional Madeni, bukan karyawan PT PNN. Ya. Itu buat anak-anak. Untuk Karena saya yakin ini banyak nih Iya. pasti yang nonton. Nasabah, Nah, Pak. Untuk nasabah, ibu-ibu, Ya, tolong tetap disiplin, karena mekar itu kan dibangun hanya dengan kedisiplinan. Disiplin usaha, disiplin ikut pertemuan kelompok, disiplin memenuhi kewajiban kepada kami. Tidurnya kan nggak enak kalau ibu punya tunggakan ke kami. Iya, iya, iya. Dan tetap punya semangat untuk mengembangkan usaha. Apa yang ibu lakukan sekarang, apa yang ibu peroleh sekarang, ini hanya merupakan langkah awal. Ibu harus juga bisa selain memberi manfaat buat keluarga, memberi manfaat buat sekeliling. Kalau ibu usahanya tumbuh, akan butuh kuli angkut, akan banyak tukang beca yang digunakan, akan banyak reseller yang bisa menjualkan produk ibu dan sebagainya. Insya Allah dengan ibu lakukan itu semua, usaha ibu berkah, kehidupan ekonomi keluarga ibu juga semakin berkah. Amin, Pak. Ya. Demikian Tribuners, ngobrol yang luar biasa dengan Pak Arif Mulyadi dari Mulya dan Adi. Dan sekali lagi Pak Arif, terima kasih atas apapun yang diberikan Pak Arif. Moga-moga ini bermanfaat bagi pembaca dan pendengar kita. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.